Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 untuk mata kuliah komunikasi kelompok. Kami akan membahas tentang bab 9 dan bab 10 mengenai pertemuan kelompok dan interdependensi sosial dan tim. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Adila Rahmania Lamuka dengan rekan saya Rizky Kasim Usman. Berikut adalah hasil dari diskusi kami. Oke, saya Adila Rahmania Lamuka yang akan membahas tentang bab 9 yaitu pertemuan kelompok. Adapun bahasan pokok dalam bab ini yaitu 1. Fungsi pertemuan kelompok, 2. Menyelenggarakan pertemuan yang produktif, 3. Berbagai jenis diskusi, 4. Tema diskusi, 5. Pengaturan tempat duduk, dan 6. Menangkal kesan negatif mengikuti pertemuan. Oke, poin yang pertama adalah fungsi pertemuan kelompok. Terdapat banyak fungsi diadakannya pertemuan kelompok. Yang pertama, media informasi bagi anggota kelompok. Sebagai media informasi bagi anggota kelompok terkait apapun, penyampaian kebijakan, aturan, ataupun prosedur baru. Yang kedua, sarana kekeluargaan. Sebagai sarana untuk menghubungkan tali kekeluargaan dan saling mengisi serta mengingatkan akan makna dan tujuan program. Yang ketiga, sarana keluhan dan pengaduan. Untuk menerima keluhan dan pengaduan, serta kesulitan yang dihadapi anggota dalam kaitannya dengan program atau kegiatan. Yang keempat yaitu sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota, juga turut serta memberikan motivasi agar lebih giat dalam kegiatan kelompok. Yang kelima yaitu metode membangun kesadaran anggota mengenai wawasan kebangsaan. Kepada setiap anggota untuk memiliki wawasan kebangsaan dan cinta terhadap tanah air, dan membantu anggota mengenal jati dirinya. Yang keenam, sebagai wadah menyalurkan kemampuan serta keterampilan anggota, serta sebagai nilai tambah menuju kemandirian kelompok. Yang kedua yaitu menyelenggarakan pertemuan yang produktif. Untuk mencapai pertemuan yang baik dan produktif, perlu diperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama adalah persiapan. Persiapan sendiri berfungsi agar anggota sebagai peserta rapat dapat memberikan kontribusi yang optimal. Yang kedua yaitu komunikasi. Keberhasilan pertemuan sangat tergantung pada kemampuan peserta berkomunikasi secara efektif satu sama lain, sehingga diharapkan selesai mengikuti pertemuan tersebut, peserta mendapatkan kepuasan dan merasa banyak menerima manfaat. Selanjutnya, pada poin yang ketiga membahas tentang berbagai jenis diskusi. Berikut beberapa jenis diskusi yang sering dilakukan. Yang pertama adalah seminar. Seminar dapat dijadikan pertemuan berkala yang diadakan oleh seseorang yang sedang melaksanakan tugasnya. Materi yang dikemukakan oleh penyaji atau pemakalah dibahas dari berbagai aspek atau sudut pandang. Yang kedua yaitu sarasehan. Pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat para ahli mengenai suatu hal atau masalah dalam bidang tertentu. Yang ketiga yaitu lokakarya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi proyek kerja yang telah dilaksanakan dan bertukar pengalaman untuk meningkatkan kualitas kerja agar lebih efektif dan efisien. Yang keempat adalah simposium. Simposium adalah diskusi umum yang diikuti oleh moderator, beberapa pembicara, penyanggah, dan peserta. Terkadang ada pula peninjau. Simposium dimulai dengan beberapa pidato pembicara yang mengemukakan berbagai aspek berbeda dari topik tertentu, dilanjutkan dengan tanya jawab. Yang kelima yaitu kongres, pertemuan para wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Yang keenam adalah komite. Istilah ini lazim dipakai untuk kelompok diskusi yang telah diberi tugas atau tanggung jawab khusus oleh suatu organisasi yang lebih besar atau oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya konferensi. Dalam konferensi juga dibicarakan kebijakan-kebijakan yang dilakukan sebelumnya yang nantinya akan dilakukan peninjauan ulang atau usulan kebijakan baru. Selanjutnya diskusi panel. Diskusi yang dilangsungkan oleh pembicara atau panelis dihadiri oleh beberapa pendengar dan diatur oleh moderator. Selanjutnya diskusi kelompok. Diskusi membahas suatu topik untuk penyelesaian masalah dengan membagi peserta diskusi menjadi kelompok-kelompok kecil, misalnya 5-10 orang, yang disebut dengan base group, dan masing-masing kelompok kecil menunjukkan seorang ketua atau juru bicara untuk menyampaikan kesimpulan yang didapat. Selanjutnya diskusi kelompok terarah atau FGD. FGD dipimpin oleh seorang narasumber.
fasilitator, atau moderator yang mendorong peserta untuk berbicara terbuka dan spontan berpendapat tentang hal penting terkait dengan topik saat itu. Misalnya tentang produk, kemasan, konsep, layanan, ide, iklan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah forum. Forum sering merupakan bagian dari suatu diskusi panel atau simposium dan biasanya dipimpin oleh seorang moderator. Berikutnya adalah rapat. Pertemuan antara para anggota di lingkungan kantor, perusahaan, atau organisasi untuk membicarakan merundingkan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Selanjutnya Santiaji, yaitu pertemuan yang diselenggarakan untuk memberikan pengarahan atau petunjuk singkat menjelang pelaksanaan kegiatan. Lalu ada dialog, yaitu dua orang diminta untuk mendiskusikan suatu topik di depan halayak, maka interaksinya disebut dialog. Lalu yang terakhir adalah meja bundar. Istilah ini diberikan untuk suatu diskusi di antara individu yang diundang untuk berkumpul melingkari suatu meja yang berbentuk bundar guna membicarakan atau memecahkan masalah selama waktu tertentu. Sementara orang-orang yang bukan peserta duduk di luar lingkaran meja bundar tersebut dan mengamati. Lalu masuk pada poin keempat, yaitu tema diskusi. Bar mengategorikan 4 tema diskusi sebagai berikut. Yang pertama, tema substantif, yaitu tema yang terkait dengan tugas kelompok. Yang kedua, tema prosedural, yaitu tema yang memberi perhatian pada bagaimana diskusi harus berkembang, diatur, diubah, dan dikoreksi. Yang ketiga, tema yang tidak relevan, yaitu tema yang tidak terkait baik secara substantif maupun prosedural dengan tugas kelompok. Yang keempat yaitu gangguan-gangguan atau kejadian-kejadian yang mengganggu tema yang sedang didiskusikan. Misalnya jika ada 2 anggota atau lebih berbicara pada waktu yang bersamaan. Masuk pada poin yang kelima, yaitu pengaturan tempat duduk. Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pengaturan kursi. Yang pertama, memberikan kemudahan bagi peserta untuk mengakses alat atau bahan pertemuan yang tersedia. Yang kedua, mempercepat mobilitas peserta dan pemimpin atau ketua pertemuan dari satu sudut ruangan ke sudut lainnya. Yang ketiga, memperlancar interaksi dan komunikasi antar peserta. Yang keempat, memfasilitasi peserta untuk mendukung kerja baik secara perorangan, berpasangan, ataupun berkelompok. Berikut pada PPT saya cantumkan beberapa formasi tempat duduk. Untuk gambarnya teman-teman bisa lihat langsung pada buku mata kuliah komunikasi kelompok. Masuk pada poin yang keenam, yaitu menangkal kesan negatif mengikuti pertemuan. Yang pertama, menyampaikan agenda kepada peserta 1 atau 2 hari sebelum dilakukan pertemuan. Yang kedua, pelaksana atau moderator mengetahui tentang karakteristik peserta seperti status, jabatan, usia, pengalaman kerja, dan sebagainya. Yang ketiga, panitia pelaksana atau moderator mampu memperlihatkan antusias dan energi positifnya kepada peserta yang hadir. Yang keempat yaitu memulai pertemuan dengan suasana humor, misalnya dengan melontarkan tebak-tebakan atau teka-teki, menceritakan kisah lucu terkait materi atau topik. Yang kelima, menyiapkan penghilang stres untuk peserta, misalnya stress ball, fidget spinner, atau sling kiss. Jika benda-benda tersebut tidak dapat disediakan, kita dapat meminta peserta melakukan peregangan otot agar lebih santai. Yang keenam, pemimpin pertemuan atau yang bertindak sebagai moderator harus memiliki ketegasan dalam mengatur sesi sesuai agenda dan waktu yang tersedia. Yang ketujuh yaitu pelaksana pertemuan perlu menyiapkan kelengkapan data atau informasi tambahan atau pelengkap terkait dengan topik diskusi. Yang terakhir yaitu tindak lanjut diskusi. Hasil atau rekomendasi diskusi perlu ditindaklanjuti dan mengarah pada peningkatan kinerja kelompok atau organisasi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil pemaparan dari kelompok kami, yaitu yang berikutnya adalah interdependensi sosial dan tim. Namun sebelum melanjutkan, perkenalkan nama saya Rizky Kasim Usman dengan NIM 2914-20030 dari kelas B. Baik, yang berikutnya adalah pengertian interdependensi sosial. Interdependensi sosial atau saling ketergantungan sosial diartikan sebagai perilaku 2 individu atau lebih yang tengah berinteraksi dan saling mempengaruhi baik dalam pikiran, perasaan, maupun perilaku. Interdependensi ini diperkenalkan oleh Harold Kelly dan John Tibaut pada tahun 1999 dalam buku mereka yaitu Psikologi Sosial Kelompok,
Kemudian juga dalam buku kedua mereka yang berjudul Interpersonal Relation, A Theory of Interdependency. Nah, Yanwar Akbar mengartikan interdependensi adalah hubungan saling ketergantungan yang mana ada kekurangan dari masing-masing orang. Interdependensi ini yang sebenarnya adalah suatu teori yang namanya teori pertukaran sosial. Nah, teori pertukaran sosial ini adalah salah satu pandangan tentang pertukaran sosial. Salah satu cara untuk mengonseptualisasikan interaksi ini adalah hasil outcome yang diberikan dan diterima orang lain. Nah, terdapat dua jenis ketergantungan, yaitu ketergantungan positif di mana tindakan individu akan meningkatkan pencapaian tujuan bersama, dan yang kedua adalah ketergantungan negatif di mana tindakan individu dapat menghambat tujuan masing-masing individu. Kemudian yang kedua ada tipe interdependensi sosial. Menurut Johnson pada tahun 2000 terdapat dua tipe interdependensi sosial. Yang pertama adalah kooperatif sosial. Nah, dalam interdependensi sosial sangat menekankan kehidupan sosial yang terdapat di dalamnya hubungan sosial yang sangat bersifat kerjasama atau kooperatif. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial yang terdapat di dalamnya upaya-upaya kolaboratif di antara pihak-pihak atau orang-orang yang ingin mencapai tujuan bersama. Kemudian yang kedua adalah upaya-upaya di mana individu yang kompetitif sebagai sebuah kondisi tanpa interdependensi sosial. Nah, apabila seseorang berbuat atau bertindak, maka ada 3 kemungkinan perbuatan pihak lain, yaitu yang pertama, perbuatan seseorang dapat meningkatkan hasil atau sukses pada pihak lain. Yang kedua adalah menghambat hasil pihak lain, dan yang ketiga adalah tanpa efek menghambat atau meningkatkan hasil pihak lain. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan kelompok kerja dan tim. Kelompok dan tim tidaklah sama. Apa yang membedakan dan apa persamaan dari kelompok dan tim? Menurut Sarby pada tahun 2015 ada kesamaan dan perbedaan kelompok dan tim. Kesamaannya adalah yang pertama memiliki lebih dari 2 anggota. Tentu kalau misalnya dia hanya 1 orang, nah berarti dia individu, bukanlah suatu kelompok atau tim. Kemudian terjadi interaksi di antara anggota-anggotanya. Kemudian adanya hubungan sosial terjalin dengan tatap muka. Namun ada juga kelompok dan tim yang secara virtual seperti pada zaman sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah fokus pada pencapaian tujuan. Kemudian yang kelima adalah adanya keberadaan pemimpin. Tentu dalam kelompok dan tim itu harus ada pemimpin yang mengatur dan mengelola, yang memimpin suatu tim atau kelompok. Dan yang terakhir adalah berbagi informasi dan sumber daya di antara para anggota. Sedangkan apa perbedaan dari keduanya adalah yaitu hanya ada satu pemimpin dalam satu kelompok. Nah, sedangkan sebuah tim dapat memiliki lebih dari satu pemimpin. Kemudian yang kedua adalah anggota kelompok berhati-hati untuk menyampaikan ide karena toleransinya kurang. Komunikasi yang dilakukan secara terbuka dan saling menghargai di antara anggota tim. Kemudian yang ketiga, tidak ada partisipasi anggota kelompok dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, anggota tim berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, anggota kelompok cenderung memperhatikan kepentingannya. Dan ada rasa memiliki atau sense of belonging anggota tim terhadap organisasinya. Nah, yang berikutnya, anggota kelompok tidak berbagi tanggung jawab, tetapi anggota tim itu dapat berbagi tanggung jawab mereka. Yang keenam, anggota kelompok bekerja sama atas perintah, sedangkan anggota tim memiliki kontribusi pada organisasinya. Yang ketujuh, kelompok terfokus pada pencapaian tujuan individu. Sebaliknya, anggota tim itu fokus untuk mencapai tujuan tim. Yang kedelapan, kelompok menghasilkan produk kerja individu, sedangkan tim menghasilkan produk kerja kolektif. Yang kesembilan, proses kelompok adalah mendiskusikan masalah, kemudian memutuskan dan akhirnya mendelegasikan tugas kepada anggota individu. Tim mendiskusikan masalahnya, kemudian memutuskan cara memecahkannya dan akhirnya melakukan secara kolektif. Yang ke-10 adalah anggota kelompok tidak tahu penyebab konflik dan solusinya, sedangkan tim mampu mengelola konflik dengan win-win solution. Dan yang terakhir adalah anggota kelompok bersifat independen, sedangkan anggota tim saling bergantung. Selanjutnya adalah jenis-jenis tim. Menurut Robbins dan Judge pada tahun 2012 terdapat 4 jenis tim,
yaitu yang pertama adalah tim penyelesaian masalah atau problem solving team. Ini beranggotakan 5-12 orang. Nah, para anggota berbagi ide atau memberikan saran bagaimana proses dan metode kerja dapat ditingkatkan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas, efisiensi, dan lingkungan kerja. Yang kedua adalah tim kerja yang mengelola diri sendiri atau self-managed work team yang beranggotakan 10-15 anggota, dan tim ini melakukan pekerjaan yang saling terkait atau tergantung satu sama lain dan memikul tanggung jawab yang tinggi dari para pengawas sebelumnya, mulai perencanaan dan pengaturan pekerjaan, pemberian tugas kepada para anggota, pengendalian kolektif atas langkah kerja, pembuatan berbagai keputusan operasional, pengambilan tindakan untuk berbagai masalah, serta kerjasama dengan para pemasok dan pelanggan, dan juga memilih para anggota mereka sendiri dan mewajibkan anggota mengevaluasi kinerja setiap anggota sehingga posisi pengawas tidak dianggap penting atau boleh jadi dihilangkan. Dan yang ketiga ada tim lintas fungsional atau cross functional team. Ini terdiri atas anggota-anggota yang berasal dari tingkat hierarki yang kurang lebih sama namun memiliki pengalaman, perspektif, dan bidang pekerjaan berbeda, misalnya dari bagian produksi, perencanaan, kualitas, peralatan, perencanaan desain, dan sistem informasi, yang berkumpul untuk menyelesaikan sebuah tugas. Aktivitas yang dilakukan di samping bertukar informasi, mengembangkan ide-ide baru, dan menyelesaikan banyak masalah, juga mengkoordinasi suatu proyek yang rumit. Yang terakhir adalah tim virtual atau virtual team. Itu menggunakan teknologi komputer untuk menyatukan anggota-anggota yang terpisah secara fisik atau berkolaborasi secara online seperti melalui jaringan wide area, konferensi video, atau email. Berbeda dengan 3 jenis sebelumnya dilakukan secara tatap muka. Nah, dalam tim virtual juga melakukan semua hal seperti ketiga jenis tim di atas, baik saat berbagi informasi, membuat keputusan, maupun dalam menyelesaikan tugas. Yang membedakannya adalah tim virtual ini dilakukan dalam bentuk online ataupun tidak secara langsung atau tatap muka. Yang kelima adalah tahapan pembentukan tim. Nah, dalam tahapan pembentukan tim terdapat 9 tahap. Yang pertama, menyeleksi anggota tim secara bijak. Tentu dalam menyeleksi ini harus dipilih dengan baik-baik supaya tidak membuat tim ini menjadi tim yang tidak kompak. Kemudian harus memilih seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Nah, dalam memilih seorang pemimpin tentunya harus memilih pemimpin yang tepat dan mampu memilih pemimpin yang mampu mengontrol dan merangkul timnya dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah mengedepankan kerjasama atau sinergitas, yang kemudian menjelaskan tujuan yang ingin dicapai. Tentu dalam membentuk suatu tim harus kita mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang akan dikerjakan. Kemudian yang kelima adalah memunculkan komitmen. Kemudian yang keenam adalah mendorong tindakan yang tepat, menerapkan teknologi. Yang kedelapan adalah meyakinkan kompatibilitas tentang teknologi yang sudah dipilih, dan yang terakhir adalah menyediakan arus timbal balik. Yang keenam adalah penyebab kegagalan tim. Nah, penyebab kegagalan tim ini yaitu tidak ada rumusan tujuan yang jelas, tidak ada perencanaan yang baik, tidak mau melakukan perubahan, kemudian takut gagal, kemudian ada arogansi anggota, tidak ada pendekatan individu, pengambilan keputusan yang buruk, kurangnya sumber daya, adanya ketidakadilan, reward yang tidak dibagi rata, kehilangan koordinasi, tidak mampu menyelesaikan konflik, dan kurangnya pelatihan. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengatasi atau mencegah terjadinya kegagalan tim? Tentu dimulai dengan seorang pemimpin. Bagaimana anggota-anggotanya memilih pemimpin yang bertanggung jawab, yang mampu mengontrol anggota-anggotanya agar tidak terpecah belah. Kemudian bagaimana komitmen dari setiap anggotanya dalam memecahkan sebuah masalah. Kemudian membangun chemistry, bagaimana kerjasamanya antara satu sama lain. Dan yang paling terpenting dalam mencegah terjadinya kegagalan tim yaitu adanya evaluasi tim. Bagaimana dari seorang pemimpin mampu mengevaluasi bagaimana kinerja dari setiap anggota tim untuk mencegah terjadinya kegagalan sebuah tim. Baiklah, hanya itu hasil dari PPT kami.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.